A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma antikna bil huda wa alhimna bit taqwa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam kelas daring. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi amin. Naam, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya Anda yang membahas terkait dengan dimulainya dakwah Nabi secara umum. Hari ini saya akan mulai pembahasan tersebut ya. Artikel, tulisan-tulisan, catatan-catatan kalian sudah saya koreksi, sudah saya baca dan sudah saya berikan nilai. Naam, kita mulai ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 3 tahun berlalu ya, dimulainya kenabian, setelah berdakwah kepada sanak kerabatnya, setelah Nabi mengajak mereka satu persatu, kemudian Nabi beralih pada manusia secara umum. Ya. Selama 3 tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membimbing segelintir orang saja, beberapa orang saja, dan itu pun juga melalui kontak khusus, tidak terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, dengan memberikan, dengan menyampaikan ajaran-ajaran sampai mereka menerima Islam dan mengimaninya. Kini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang banyak orang, mengundang seluruh suku-suku yang mendiami Mekah pada saat itu secara terbuka untuk diumumkan tentang agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi mendapat perhatian. Beberapa keluarga Quraisy menyambut ajakan Nabi. Kemudian beliau berpaling kepada kumpulan orang-orang ini. Setelah beliau menyampaikan kepada kerabatnya dan mulai ada perhatian dari sebagian kecil mereka, kemudian Nabi SAW berpaling kepada orang-orang Mekah secara umum. Kemudian yang dikenal dalam riwayat sebagai awal mula titik tolak Nabi berdakwah secara umum adalah riwayat ini yang termuat baik dalam kitab Ahli Sunnah maupun kitab Syiah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengundang mereka, kemudian Nabi membawa mereka berada di balik bukit Safa, Nabi mengatakan kepada mereka, wahai manusia, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh kalian ya telah bersiaga di balik bukit Safa ini dan berniat untuk memerangi kalian, berniat untuk membunuh kalian dan merampas harta kalian? Mereka serempak menjawab, kami tak pernah mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami. Artinya dalam penyampaian awal ini Nabi mengambil kesaksian dari mereka bahwa Nabi adalah orang yang paling jujur di antara mereka, orang yang paling amanat di antara mereka, orang yang tidak pernah mereka mendapati kebohongan, hoax, dusta dan lain sebagainya dari pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun memberikan kesaksian tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang menolak hal tersebut atau mengatakan engkau pernah berbohong, kami tidak percaya. Tidak ada satupun. Tapi semua sepakat bahwa Nabi adalah orang yang sepanjang hayatnya tidak pernah berbohong. Setelah mengambil kesaksian ini, kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Saya tidak akan menolong kalian di hadapan Allah. Saya tidak dapat menolong kalian di hadapan Allah. Saya memperingatkan kalian sekalian akan siksa yang pedih. Kedudukan saya seperti penjaga yang mengamati musuh dari 4 arah dan segera berlari kepada kaumnya untuk menyelamatkan dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang dengan mengatakan, ya sabaha,
dengan cara tertentu dan seterusnya. Riwayat yang cukup panjang. Setelah menyampaikan ini, Nabi menyampaikan tentang dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan agama yang dibawanya. Kata-kata yang diucapkan, yang disampaikan oleh Nabi ini menunjukkan dimulainya dakwah Nabi secara umum. Sedikit banyak ya, kalian sudah catat dalam berbagai referensi dalam tugas sebelumnya. Nah, kemudian sebagai hasil dari kontak khusus sebelum dakwah umum dan usahanya yang tak kenal lelah, kelompok yang telah beriman ini muncul ya ketika Nabi sudah menyampaikan dakwah umumnya ya, mengumumkan dakwah umumnya kepada masyarakat Mekah pada saat itu, kemudian kaum beriman ini muncul melawan kaum kafir dan musyrik. Kaum muslim yang telah memeluk Islam ini, segelintir orang yang sebelumnya sudah memeluk Islam, sudah mengenalnya dan sudah beriman secara diam-diam sebelumnya ini ya, berkenalan, kemudian apa? Mereka muncul ya, kemudian berkenalan dengan orang-orang yang kemudian menyambut dakwah Nabi ya. Maka ketika mereka muncul tentu ada lonceng tanda bahaya berbunyi di seluruh kelompok musyrik dan kafir. Yani ketika mereka muncul, orang kafir dan musyrik ini menganggap, terkejut mereka. Ternyata pengikut Muhammad itu sudah berjumlah sekian orang, atau Muhammad itu telah telah memiliki beberapa orang pengikut, atau bahkan bisa dikatakan puluhan ya, mencapai 40 atau 40 sekian orang. Tentu ini sebagai lonceng bahaya. Mereka menganggap ini lonceng berbahaya bagi musyrikin dan kafir Quraisy. Naam, kemudian kaum Quraisy yang bagi kaum Quraisy yang kuat bersenjata, mereka memiliki persenjataan, menghancurkan gerakan ini sebenarnya sangat mudah bagi mereka ketika gerakan itu barulah lahir. Namun mereka khawatir dan takut. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi datang dari berbagai suku. Kalau seandainya di awal kemunculan itu mereka hancurkan, mereka bunuh, mereka perangi, tentu suku-suku itu akan menuntut darah, ya, akan membalas pembunuhan tersebut, dan tentu kafir Quraisy tidak bisa menghadapi mereka sendirian, dan ini mustahil. Sehingga kekhawatiran ini, ketakutan ini mengurungkan niat dia untuk melakukan kebodohan semacam itu. Karena itu tidak mudah bagi Quraisy untuk mengambil tindakan tegas. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bermusyawarah, kemudian menyusun rencana untuk melenyapkan pondasi agama Islam dan pendirinya melalui berbagai cara. Terkadang mereka datang, ya. Terkadang mereka melakukan pendekatan terhadap Nabi dengan hal-hal yang memikat, ya, mengiming-imingi Abu Thalib dengan sesuatu yang bisa memikatnya, atau mengiming-imingi Nabi dengan sesuatu yang memikatnya agar mereka meninggalkan dakwanya. Terkadang datang dengan menawarkan berbagai janji. Terkadang juga datang dengan ancaman dan siksaan. Ini terjadi selama 10 tahun. Berlangsung selama 10 tahun di Mekah. Berarti 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, 10 tahun kemudian dakwah secara terang-terangan, berlangsung selama 10 tahun, berarti total Nabi berada di Mekah 13 tahun. Nah, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Nabi. Setelah rencana A gagal, rencana B gagal, rencana C gagal, dan berbagai rencana yang mereka sudah putuskan dan berharap bisa sukses dari rencana itu, ternyata mereka mendapatkan kegagalan. Apa yang akhirnya dilakukan? Mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh Nabi di akhir. Namun keputusan ini bukan berarti Allah lepas tangan.
Justru dengan Allah menyelamatkan Nabi dengan apa? Allah memerintahkan Nabi untuk segera meninggalkan Mekah yang kita kenal dengan hijrah. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Naam, selama periode itu Nabi berada dalam naungan dan perlindungan Abu Thalib. Sebagai sesepuh Mekah, ia sangat dihormati dan disegani. Sehingga kaum kafir Quraisy berkali-kali datang ke Abu Thalib, mulai dari mengadukan apa yang telah dilakukan Nabi, menyesatkan Tuhan-Tuhan mereka, berhenti dari mendukungnya, meminta untuk menghentikan Nabi dengan ancaman akan memeranginya, sampai pada usulan menukar Nabi dengan seorang pemuda, hingga embargo ekonomi atau yang kita kenal dengan Syi'ib Abu Thalib. Salah satu contoh dari permintaan Quraisy yang mungkin bisa kita lihat dalam kitab-kitab sejarah, ya, seperti dinukil dari sebuah riwayat, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama Abu Thalib. Kemudian datang rombongan Quraisy dan mulai membuka pembicaraan dengan mengatakan, "Wahai Abu Thalib, Muhammad telah mencerai-beraikan kami, menciptakan perselisihan di antara kami, merendahkan akal kami, mencemooh berhala kami. Jika hal itu terus dilakukan jika hal itu dilakukan karena kemiskinan, kami siap memberikan harta berlimpah kepadanya hingga menjadikannya kaya. Jika itu dilakukan karena ingin kedudukan, kami siap memberikan kedudukan kepadanya, menjadikannya penguasa kami, dan kami akan mengikuti perintahnya. Jika ia sakit dan membutuhkan obat, kami akan mendatangkan tabib ahli untuknya. Bla 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 dan seterusnya. Dengan syarat Muhammad harus meninggalkan agamanya dan menghentikan dakwanya." Abu Thalib, ya, mereka yang berbicara kepada Abu Thalib pada saat itu, Abu Thalib kemudian berpaling kepada Nabi seraya berkata, "Para sesepuh suku Anda datang untuk meminta Anda berhenti mengkritik berhala supaya mereka pun tidak mengganggu Anda." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Saya tidak menginginkan apapun dari mereka." Ya, ini satu poin. Nabi tidak menginginkan apapun dari mereka. Artinya apapun yang mereka miliki tidak berharga bagi Nabi. Tidak ada harganya di sisi Nabi. Kekayaan, kekuasaan atau apapun itu tidak ada harganya bagi Nabi. Sehingga apa? Jelas bahwa Nabi tidak akan pernah tergoyahkan dengan tawaran apapun dari mereka. Kemudian Nabi mengatakan, bertentangan dengan 4 tawaran itu, mereka harus menerima 1 tawaran dari saya, kata Nabi. Yang dengan itu mereka dapat memerintah bangsa Arab dan menjadikan bangsa Ajam sebagai pengikutnya. Nabi pertama menegaskan bahwa apapun yang kalian miliki tidak akan membuat dirinya silau terhadap sesuatu itu. Kemudian Nabi berbalik menawarkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka tawarkan. Sehingga apa? Abu Jahal, ya, kontan dia bangkit sambil berkata, "Kami siap 10 kali untuk mendengarkannya," kata Abu Jahal. Artinya Abu Jahal ingin tahu apa ini yang ingin ditawarkan oleh Nabi, sesuatu yang lebih besar. Kemudian Nabi pun melanjutkan perkataannya, "Kalian harus mengakui keesaan Allah." Ya. Kalian harus mengakui keesaan Allah. Yang dengan itu kalian akan memerintah bangsa Arab dan menaklukkan Ajam. Ya. Kata-kata tak terduga ini, ya, ibaratnya seperti air dingin yang disiramkan ke ceret yang panas. Quraisy pun istilahnya kecewa,
kemudian putus asa, kemudian serentak mereka berkata, haruskah kita mengabaikan 360 Tuhan dan menyembah kepada satu Tuhan saja? Ya. Kemudian orang Quraisy pun meninggalkan rumah Abu Thalib dengan wajah dan mata terbakar marah. Peristiwa ini ya diabadikan dalam surat As-Sad ya ayat 4 sampai 7. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab wa antalaqal mala'a minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirah inna hadza illa ikhtilaq. Ya, ini peristiwa yang terjadi ya setelah Nabi menyampaikan dakwanya secara umum, kemudian ada berbagai penawaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap kokoh dan istiqomah dalam dakwanya. Nah, pelajaran hari ini cukup sekian. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap para pengikut Nabi sebagai bentuk langkah-langkah yang mereka ambil untuk menghentikan dan memadamkan dakwah Nabi. Cukup sekian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad.